Ya. Rebutan. Oke, kembali lagi di Rasan Teman. bersama saya Ical. Ada Andika di sini. Cece. Kamu kok ngatur gitu sih, Cek? Kolam Gali. Rigal. Soalnya ini tuh kayak di kontaknya itu jam berapa gitu loh. Udah mau sahur jadinya kayak Oh, iya, kan iya. ada panitianya. Mm-mm. Panitia sahur. Sahur. Udah malam, guys. Udah malam, guys. Enggak, tapi kalau dia yang ngomong pas sahur ada Enggak, tutur lagi. BTW ini udah Bapak-bapak sahur. Lebih manja ya, manja. Kenapa? Mic udah nyala belum? Udah, Udah. Aman ya? aman. Tadi ke baterai. Sekarang mic udah aman juga. Aman. Ya udah. Udah aman ya kalian? Yang di rumah udah aman camilan dan tisunya. Ya. Ngapain pakai tisu? Habis makan kan biar Oh, enggak belepotan. Iya benar. Ya, jangan lupa disiapin tisu basah ya. Iya benar. Ngantuk dia. Iya. Ngantuk kamu ya? Kelihatan banget. Lambaikan tangan. Lambaikan tangan di kamera. nggak kuat. Oke. Udah sakit ya. Kita konten kali ini kemarin kan kalau kita di konten kemarin kan kita membahas segmen tentang perempuan di mata perempuan, guys. Yes. Untuk teman-teman yang nonton ya. Di segmen kali ini kita akan membahas tentang gimana posisinya ketika seorang perempuan itu berada di pihak ketiga atau laki-lakinya yang berada di pihak ketiga. Mungkin teman-teman kali ini bisa sharing ya ke kalian-kalian. Pasti saya rasa kalian ini nggak tabu kan dengan istilah bahasa simpanan, terus selingkuhan, atau mungkin jalan tanpa ada kata jadi, ya Yes. kan? Jadi aku mau minta pendapat kalian. Kenapa kamu? Kok bisa ketawa? Ada yang lucu di sini. Enggak. Iya. Ya. Nah, tapi memang pembahasan kali ini ada yang masuk di email kita yang menanyakan gitu ya. Bahwasanya gimana sih pendapatnya kakak-kakak kalau jadi seseorang yang ketiga atau dijadi yang ketigakan gitu Iya. Saya kan bagi mereka kemarin segmen yang kemarin itu lebih kerjanya perempuan itu harus banyak mengalah. Benar. Perempuan itu juga ada yang bilang bahwa perempuan itu harus memiliki dan atau mungkin perempuan itu overprotective. Kamu kayak bintang tamu kita ini. Ngopi dulu. Kamu ngopi dulu. Iya. Cheers. Mur. Di rumah juga. Minum ya. Maaf ya guys, asal kalian tahu ini tuh udah jam 1:30. 1:30. Dan asal kalian tahu ini udah tag yang kedua. Dan percakapannya diulang lagi emang. Iya. Iya, begitulah. Aduh. Dia lebih afdol gitu Iya. rasanya. Oke, kita lanjut ya. Aku mungkin mau tanya dulu sama kalian ya nanti gimana sih Le kalau kamu pasti pernah dan untuk menjalani hubungan yang ini kan yang lebih dari satu wanita kan yang jelas ya kan? Mungkin atau mungkin kamu berada di posisinya bahwa kamu menjadi orang ketiga. Maksudnya wanitanya itu yang selingkuhi kamu ya. Atau kamu yang menjadikan orang ketiga. Entah kamu yang selingkuh, entah kamu yang diselingkuhi. Iya. Berarti entah Entah dia yang dia mendua atau dia yang diduakan. Iya. Gitu ya. Iya. Atau ya istilah seperti itulah. Jadi apa? Atau kamu yang disimpan, Ya. atau kamu yang menyimpan. Menyimpan. Ya, kayak Ayo ada atau lagi nggak? Ada atau lagi? Bang, ayo. Kebanyakan atau tadi. Kamu dari belum. Kita lagi mikir. Ini buyar. Aku aku mau tanya dia dulu waktu SD guru bahasa Indonesianya siapa? Kok kayak main simpan-simpanan doang? Lebih ke matematika dong Iya. Iya, akuntansi ya. Akuntansi. Enggak ada SD, enggak ada. Oh, iya. Iya. Ya, matematika begitu ada. Oke. Lanjut ya guys. Gimana Le? Gimana posisinya? Kamu pernah berada di posisi mana? Gimana? Sebenarnya pernah di dua-duanya sih. Pernah di dua-duanya. di Pernah. dua-duanya. Dulu. Padahal pembicaraan tadi dia bilang dia tidak pernah menjadi seorang Pak Boy katanya. Ya. Ya, waktu kita Aku baru ingat ternyata. sebelum take ya. Berarti dia ceritanya seperti Ternyata aku dulu banget sih pas aku zaman-zaman masih bocah-bocah gitu. Oh, jadi kamu sering jadi Pak Boy waktu itu? Enggak, aku cuma sekali aja. Sekali-sekali aja. Sekali.
Berkali-kali dong ya. Jangan-jangan ini satu kelas sama Cece tadi bilang pertambahan persimpanan Iya. kali banyak. Iya kayaknya ya. Tapi aku kalau memang lihat sih kalau cinta itu tipuan alam, jadi kita gampang tertipu kan sama yang satu, sama Dua kali ngomong kayak gitu. sama yang satu. Jadi kayak kita gampang ketipu, makanya saya bilang cinta itu tipuan alam. Setuju nggak kalian mungkin ya? Ya, Cinta itu tipuan. Iya. Tipuan alam. Oke. Gimana deh, lanjut. Gimana nih? Kalau aku sih kalau misalnya apa ya namanya? Aku pribadi sebagai orang yang menyelingkuhi istilahnya ya gitu ya. Iya. Menduakan. Menduakan. Pada waktu itu ya nggak baku ya menyelingkuhi. iya, menduakan. Guru bahasa Indonesia siapa sih? Nah, ya kan. Masalahnya Masalah- dia SD nggak? Sekolah nggak? Masalahnya Gitu. itu pakai C. Bahasa Indonesia-nya dapat 90 sih. 80. 80. Lanjut. Ya, lanjut. Ada yang merata di belakangnya. Ya, jadi itu sih apa kalau menurutku sih pada waktu itu ya aku tuh sebagai orang yang menduakan ya aku ngerasa sosok pacarku itu dia ada yang kurang kayaknya mungkin dia oke lah ya cantik mungkin seksi ya mungkin ya cowok-cowok kan suka gitu Seksi Tidak semua ya kali. kebanyakan Kebersihan. Emang pos kabel. seksi kesehatan Yuk. penting seksi kesehatan. Aku sih melihat kayak oh cewekku mungkin ada yang kurang nih kayak dia tuh pemarah apa dia tuh egois gitu. Nah sedangkan aku misalnya dapat cewek baru ya misalnya dapat orang kedua gitu, orang ketiga gitu. Ya aku ngerasa kayak dia tuh menutupi cewekku tersebut. Jadi dia tuh lebih perhatian sama aku, dia nggak pernah marah-marah, dia lebih baik kayak gitu. Oh, berarti yang nggak didapat dari pacar pertama ini. itu. Jadi ada sesuatu yang lain. yang perlu beda. dicari Nah, dari orang iya. lain. Jadi mungkin makna nggak bisa dipungkiri kan manusia tidak semuanya sempurna. seperti itu adanya. Seperti itu ada. Tapi aku melihat kayak apa ya? Kalau misalnya aku sendiri ya, kalau lihat cewek kayak oh dia nih kayak lebih baik daripada dia karena dia ini perhatian sama aku. Ya mungkin aku lebih malah sama yang Lebih cewek. aware ke sama iya, yang ini. walaupun Ah. dia nggak punya sifat yang cantik, nggak punya yang yang apalah, yang itulah. Tapi dia punya hal satu itu yang mungkin aku Nutup bisa semuanya. nutup semuanya. Enggak, itu alibinya dia aja bilang kalau sudah bosan. Jangan bilang-bilang. Pembenaran dari kata bosan ya guys. Aduh, ketahuan. Terus Itu sih kalau itu kamu berarti pernah ngerasain di posisi bahwa kamu menduakan. aku yang menduakan pada waktu itu ya, Ah. dulu banget sebenarnya. Nah, aku mau tanya, ketika kamu berada di posisi kamu yang diduakan, jadi ceweknya tuh jadi playgirl terus, atau mungkin kamu yang berada di posisi yang ketiga, jadi cewekmu itu udah punya pacar, jadi kamu jadi selingkuhannya gitu. Gimana? Pernah nggak? Pernah. Jadi mungkin apa ya? Itu kesannya mungkin anggapannya mungkin gak sama orang ya, orang lain. Oh, teman aja. Tapi kalau kita lagi berdua, mungkin lebih intim lagi. Oh, Mungkin gitu. kayak ngobrol sesuatu yang lebih intim. Apa? Oh, cara bangun rumah. Iya, cara bangun rumah, cara Lebih bangun- intim kan? Iya. Campuran semen sama pasir berapa gitu ya? Harga pasir sekarang berapa gitu. Harga bangunan dong dia. Mungkin intimnya gini, kalau kita nikah besok berasnya berapa kilo gitu. Waduh. Aduh. Ya, lanjut. Terus gimana deh kamu berada di posisi ketika kamu menjadi orang yang ketiga. Ketika kamu menjadi orang ketiga kan gimana sih rasanya bahwa kamu tahu bahwa pasanganmu itu sebetulnya sudah punya pacar gitu loh, dan kamu tetap memaksakan bahwa aku bisa tetap menjadi pendampingnya gitu. Gimana sih, maksudnya aku kadang itu bagi aku di luar nalar kepala ya, maksudnya di luar pemikiran Kok bisa? kok bisa ya bisa bahwa kayak gitu. kita udah tahu bahwa dia itu udah punya pacar, tapi kita tetap memaksakan bahwa diri kita itu bisa masuk. Tergantung orangnya masing-masing sih. Kalau sebentar, Hah? ini kenapa bintang tamu kita ketawa? Iya, nggak tahu kenapa ada apa. Aku akan nanya dia Enggak, nanti. biar nggak ngantuk. Biar- Oh, iya. biar nggak ngantuk. Jadi dia Atau mungkin ada pengalaman yang lucu mungkin ya. nanti kita tanya kalau versi perempuannya gimana. Oh, bisa, Nah, bisa, kan betul. lanjut. Biar makin kepo aja. Belum tahu kan kalian nanti abis ini ya. Yuk. Kalau aku sih santai ya, kalau kan bawa santai. Jadi aku nggak punya
cewek tersebut itu emang dia gara-gara mungkin dia udah bosen apa gimana sama pasangannya, apa dia mungkin melihat aku dari sisi lainnya, mungkin aku lebih perhatian Jantel lah gitu mungkin. ya. Lebih ganteng, Lebih dompetnya gentle. lebih tebel gitu kan. Ya mungkin bisa aja kan kayak gitu kan. Kan nggak tahu juga tergantung Iya. Atau lebih lama gitu. Ya sama kayak pas lebih lama. Lebih lama. Lebih lama apa? Lebih lama kalau misalkan diajak main gitu. Main apa dulu ini? Main ke mall itu Oh, jalan-jalannya iya. lebih Kamu lama. fase pacarnya tadi yang sering keluar gitu tadi. nggak dicariin mama, nggak buru Nggak pulang. dicariin mama. Jadi nggak mungkin buru-buru. meluangkan waktunya lebih banyak, makanya Iya. lebih lama. Dan lama kan maksudnya jalannya tuh Susah untuk berpikir positif di sini ya. Jam memang sudah jam segini ya, maklum saja Iya. guys. Hawa-hawa mepet gitu. Terus gimana lagi? Ya kalau aku sih biasa aja ya, kayak menurutku kalau kecuali aku misalnya aku tuh memang ada perasaan lebih sama dia ya, baru mungkin kesannya aku kok ngerasa malah Cemburu ya? cemburu, padahal dia kan bukan punya aku sih lah, dia bukan milikku, dia punyanya orang lain. Berarti Tapi berarti bisa jadi ada perasaan seperti itu ya. bisa jadi. Bisa lebih aku harusnya jadi yang pertama dong. Seiring Seiring berjalan berjalan waktu. waktu. Pasti sering berjalan waktu kayak gitu. Tapi kan tergantung kita mau kemana hubungan ini. Mau Dibawa kemana hubungan kita? Makin kesini jamnya makin ngajak karaoke ya. Ada mic nggak? Jadi oke. Ada nih. Jadi eh ini Ini mic-nya. ada mic kan? Aku udah mikir kemana-mana tadi. Jadi kalau memang berarti kata lain itu dikembalikan pada diri kita ya. Kita mau seberapa dalam ya. Tapi kalau di istilah pertambangan itu seperti gini deh. tambangan. Waduh. Gimana? Gimana? Coba dulu di tambangku ada nggak istilah ini? Coba, Jadi coba. di istilah pertambangan gini, kita kan gali lubang nih untuk mencari emas ya kan. Semakin ke dalam kan emas kadarnya kan semakin bagus, Semakin Iya. tinggi. semakin tinggi dan itu pasti akan tetap terus didalemin gitu loh. Aku kalau ngomong masalah ke istilah perasaan itu seberapa dalam kita tergantung kita, takutnya tuh nggak ada istilah oh kita harus segini. Justru malah semakin enak itu dia semakin dalam gitu loh. Semakin enak semakin dalam. Sampai bentuk kayaknya. Ya maksudnya semakin banyak, semakin dalam kan maksudnya. Iya. Berarti nggak ada Produksi kok kadar. ikut ya kameramen. Berarti nggak ada kadar atau patokan perasaan orang itu sedalam apa? Jadi kalau aku mikir kan kita ngomong kayak kita di pertambangan aja, maksudnya bahwa emas itu kan semakin dalam kan kadarnya semakin bagus. Manusia itu semakin digali terus sampai ke dalam, dikejar terus di dalam. Begitu Bisa juga aja perasaan. sekop ini. Bego. Jadi gitu, kalau perasaan aku malah merasakan nggak ada istilah perasaan itu bahwa kita bisa mengukur perasaan kita, oh segini aja kadarnya, mungkin cuma 70% atau berapa. Justru malah semakin panjang, semakin lama kita jalan ya pasti akan semakin. Iya sih, setuju. Pasti emang semakin lama kita bersama orang tersebut, semakin dalam perasaan kita. Wah, akhirnya Terbawa suasana. Saya jadi membayangkan di belakangnya tuh cintaku sedalam keruanku ya. Iya. Wow. Bukan bego. Semakin dalam semakin ini. Makanya aku kadang juga heran. Ini rasan teman apa rasan bego ini? Ini malah lama-lama bahas Kontraktor, tambang kita. guys. Kontraktor di sini. Kayaknya enak deh sama kontraktor. Abis ini presentasi Waduh. tender abis ini. Enak. Jadi kayak gitu ya Le. Jadi apa? Oke, kita pindah ke Rigal ya. Maksudnya istilah-istilah tentang diduakan atau menduakan atau berada di posisinya kamu tetap memaksakan bahwa kamu bisa menjadi orang ketiga gitu loh. Maksudnya udah tahu sendiri pasti ya kan. Atau kamu pernah nggak tanya ke pasanganmu, sama gini, kamu punya pacar nih, gitu kan? Terus kamu juga suka sama orang lain. Pernah nggak kamu tanyakan bahwa ketika orang lain itu sudah pasti nih, yang orang ketiga ini suka sama kamu, pernah nggak kamu tanyakan bahwa gimana sih perasaanmu kalau kamu itu jadi orang ketiga gitu loh? Apa kamu siap gitu? Atau gimana? Pernah nggak kamu tanyakan gitu? Maksudnya itu hal-hal yang bagi aku atau bagi aku mungkin jarang ada pasangan menanyakan hal yang seperti itu ketika dia ingin menjalani sesuatu gitu. Maksudnya ketika aku ini udah punya pasangan gitu. Ini ke orang ketiganya. Iya, kamu ke Ya, orang orang ketiga. ketiga. Pernah nggak kamu menanyakan maksudnya aku tanya, makanya sebelumnya
Aku tanya kamu berada di posisi mana? Kalau kamu berada di posisi yang menduakan, pernah nggak kamu menanyakan hal seperti itu kepada orang ketiga? Gimana kamu bisa menerima aku nggak? Padahal aku ini udah punya pasangan, udah punya pacar, ya kan? Atau yang lain dan bla bla. Aku mau tanya, gimana? Ayo, dia bisa Agak berat ya. Kayak perlu bantuan dorongan kopi gitu. Dorong dulu, ya. Kita baru mulai minumannya udah habis nih, udah kelihatan. Sebelum mulai udah dihabisin. Grogi kayaknya. Haus ya? Haus. Antara lapar sama haus ini. Wah, minuman penuh lapar dong. Iya. Ada kurma-kurmanya sekarang. Wah, Pak manajer nggak ada cemilan nih? menanyakan perasaan ya. Ya. Pernah dulu nggak pernah ada di posisi itu atau gimana? Kalau posisi itu pasti pernah. Cuman kalau menanyakan perasaan nggak pernah menanyakan perasaan. Buat menjalin hubungan ke pacar pun nggak pernah buat nanyain perasaan. Karena perasaan itu kita bakal ngerasain sendiri. Makanya itu hal sesuatu yang bagi aku yang saya rasa perlu kita kupas tuntas tuh. Maksudnya gimana ya? Pernah nggak ya kita semua kita berada di posisi bahwa kita di posisi yang menduakan, kita ngobrol sama yang orang ketiga gitu loh, maksudnya aku ini udah punya pasangan, kamu bisa menerima aku tidak atau bagaimana? Maksudnya itu hal yang bagi aku kira-kira yang menjadi pertanyaan itu sering nggak ditanyakan gitu loh. Kamu jauh sendiri. Oh, sebagai orang ketiga itu dia nerima apa enggak? Kalau aku sebenarnya kalau itu pernah dalam posisi kayak gitu. Cuman kalau untuk menanyakan kalau masalah perasaan gitu enggak pernah. Soalnya perasaan itu bisa dirasain sendiri. Ya. Tanpa perlu kita nanyain kamu sayang nggak sama aku, kamu cinta nggak sama aku, kita sendiri pun udah ngerasain. Yang Dia penting, tuh kayak gimana perasaannya ke kita. yang penting enak jalan terus gitu ya. Bisa dirasain dari sikapnya dia ke kamu. Betul. Oh gitu. Dari ya perlakuannya dia, Dari dari perlakuan. perhatiannya dia. Ada perhatian. Kalau kita ngomong tadi kali nih, kalau dia mendua dengan alasan dia tidak menemukan salah satu kenyamanan, titik kenyamanan yang berada di pasangan sebelumnya. Yes, Dan itu ada di pasangan yang kedua ya. Nah, aku tanya, kenapa alasanmu untuk mendua? Maksudnya kamu itu mendua, alasanmu itu apa? Rumput tetangga lebih hijau. Atau maksudnya mendua itu karena hanya sekedar seks aja, nafsu, atau lebih ke Atau ketantangan, penasaran. Penasaran. Tantangan sih lebih ke tantangan. Karena kalau kita udah menjalin hubungan ke satu perempuan, kita ingin dapetin satu perempuan ini sebelum pacaran, kita akan ngelakuin hal yang masuk ke circle-nya dia. Ya. Kita akan dapat tantangan lagi. Tapi setelah kita pacaran, ya udah, kita udah masuk ke circle-nya dia. Udah tahu. Kita ya mau keluar jalan ya udah, ayo pergi. Mau Ya, tapi lama-lama jenuh di circle kayak gitu. Akhirnya cari lagi yang ketiga, keempat. Ya, ada circle penasaran berikutnya. ada circle penasaran berikutnya kalau emang si perempuan satu ini masih ada rasa yang tidak bisa dilupakan. Oh. Jadi dia masih berusaha untuk mempertahankan hubungan. Kalau di ini dalam circle kehidupanmu tentang hubungan pacaran, lebih ke sayang atau lebih ke nafsu? Jujur lah ya, jujur. Lebih ke sayang apa ke nafsu? Coba tuh kita perlu tahu Nafsu dong. menyayanginya, Yang cari aman. Gak bisa. Kamu harus jawab dong, nafsu atau sayang. Selama circle kamu pacaran selama ini sampai sekarang, ya kan? Aku tahu kamu pak boy banget kan? Wah, banget. Wah, kebuka dikit kartunya. Enggak, maksudnya aku tahu bahwa kamu Besok-besok nggak ada lagi di rasan teman ya. Karena ada banyak hati yang perlu Iya. Lebih ke nafsu atau lebih ke sayang? Bukannya mau munafik ya, Iya. cuman nggak mikir buat ke nafsu dulu kalau emang pengen miliki perempuan. Misalkan kayak aku pengen miliki bintang tamu kita ini, Cece. Aku bukan pengen bayangin untuk ke nafsunya dulu, Iya. tapi aku oh dia cantik nih, Oh, iya. enak nih diajak nongkrong, Jadi enak nih lebih aku ke pamerin, fisik ya? lebih ke fisik dulu. Fisik dulu. Karena ya nggak mungkin kita langsung lihat dari hatinya, Iya. pasti kan ngeliat fisiknya dulu. Benar.
Baru setelah itu ya sudahlah ya. Ya udah. Udahlah ya. Kalau terjadi hal-hal yang diinginkan itu bonus. Bonus ya. Bonus betul. Eksekusi apa enggak gitu ya? Eksekusi. Unboxing apa enggak? Tapi rata-rata unboxing enggak? Iya. Hah? Rata-rata di unboxing enggak? Berat ya. Berat ya? Coba rata-rata diapain lu? Maksudnya Diapain? Setelah dari mata turun ke hati. Terus turun kemana? Turun enggak? Turun lagi enggak? Rata-rata. Jauh. Iya, balik lagi karena Gak bisa dong, di sini harus dijawab. iya, benar. Kenapa tinggal jawab aja? Kok? Kenapa Kok tuh? ini tinggal jawab aja kok? Oh, Gimana? Maksudnya Berat lagi ya, berat ya. Dari kamu ketika hubungan circle pacaranmu setelah tadi jatuhnya ke sayang, apa ini banyak ke ini ke hubungan ini seks? Rata-rata Rata-rata ya kehidupan percintaan anak remaja zaman sekarang. Oh, jadi tidak bisa jauh dari seks ya? Nah, itu kita Tidak bisa jauh dari seks, alkohol. kok bawa alkohol juga. Ini kita bahas Bukan alkohol juga. open endorse. Silahkan. Ya, Ntar alat bantu hubungin seks main- dan alkohol. Jadi Begini-begini dong gerak-gerak. Ya, alkohol yang getar goyang satu paket. Botolnya bisa getar goyang. Bisa hubungi manajer kita. jadi selama circle percintaan lebih banyak diduakan atau menduakan? Lebih banyak menduakan. Lebih banyak menduakan. Kalau diduakan baru sekali. Oke, baru sekali. Baru sekali dan itu Sakit. nggak sakit sih. Iya. Cuman lebih kayak oh iya aku pernah menduain dia. Oh, lebih bijak ya nerimanya. Bukan Hukum lebih bijak karma sih. ya? Ya betul, lebih ke hukum karma. Jadi emang sakit nggak bisa dibohongin ya, sakit pasti Iya, ya. Pasti. Pasti sakit. Cuman Rasa lebih sadar kali ya. Oh ya udah. bener gitu kayak rasanya. tamparan langsung. Tapi diulangin lagi. Hah? Diulangin lagi. Iya. Bagaimana? Ya. Karena sebagai jiwa lelaki itu tetap tertantang. Iya. Oh, Memang jadi seperti ya, itu. seleranya pemberani gitu ya. Iya bener. Kayak iklan apa itu? Kayak iklan rokok. Iya. Ya rokok yang mau masuk. Kita open endorse segala macam tuh. Iya, Kita boleh. popok bayi juga kalau perlu. Kalau mau koyo cabe. Yang penting jangan obat kuat aja Mas, kita udah kuat kok. Iya. Pakai roll on biar lebih pedes gitu. Klinik dong, klinik kecantikan. Aku pengen tanam benang. Aduh. Ya dukun mau tanam susu juga bisa. Maerot. Kemana Oke, kalau kita ngambil kesimpulan legal bahwa memang nggak bisa dipungkiri antara tentang bagaimana kita menduakan atau gimana kita diduakan ya kan, memang Iya betul. dikembalikan lagi ke perasaan ya. Perasaan bener. Dan Terus setelah tentang- diomongin pun kenapa si perempuan ini menduakan? Karena emang sama kayak yang pendapatnya Gali juga. Tidak menemukan apa yang ada di kamu gitu ya. Betul. Aku terlalu mengekang dia. Terus aku juga terlalu agak cemburu ke dia. Akhirnya dia berontak. Aku pernah baca sebuah artikel itu seperti gini, judulnya itu cinta itu nggak pernah salah, tapi yang salah itu bahwa kita itu memaksakan sesuatu. Cinta itu untuk kita gitu, itu yang salah katanya. Cintanya nggak pernah salah, yang salah itu proses untuk memilikinya itu yang Tapi aku salah. pernah memaksakan untuk mencinta. Oh, dia bisa tapi. Jadi kalau kata lagu aku bisa membuatmu jatuh cinta padaku. Oh iya. Meski kau tak cinta. Oh Ya, iya. kasih lagunya. Ya, editor. Ya, Makin ntar bayar. pusing ya kita. Jadi kalau aku lihat memang apalagi sesuatu hal yang kita berbicara tentang cinta itu sesuatu hal yang sangat ini sih bagi aku, lembut sentuhannya. Jadi sentuhannya itu lembut. Harus lembut. Cuman genrenya yang Harus kasar. sesuai. Intinya yang kasar. Jadi Hardcore. Hardcore. jadi musiknya dak 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 Ah ya. dak gitu ya. Ya. Bisa. Stabil lah. Oke. Itu pandangan teman-teman kita ya guys. Pandangan dari Rizal dan Gali, bukan pandangan sih.
itu ceritanya mereka. Jadi Lebih ke curhatnya, iya. pengalaman mereka tentang pertanyaan-pertanyaan kalian yang bertanya gimana kalau posisinya yang laki-laki itu yang diduakan atau yang laki-laki itu yang menduakan. Yang menduakan. Atau mungkin lebih daripada itu ya kan, maksudnya kesetiaan kan tidak dapat diukur dengan satu pasangan. Iya. Benar ya kan? Betul. Nah, jadi itu cerita pendapat berdasarkan pengalaman mereka. Yang kenapa kamu kok lihat aku sampai segitu? Kayak Udah gak sabar buat ditanya. Iya. Ini pertanyaan saya nih. Aku pengen tanya sih Mungkin sebetulnya. Regal ada yang mau ditambahkan dulu? Nggak ada kali ya? Ada yang mau ditambahkan dulu? Ya masalah apa? Silakan. Biar Habis ini durasinya lebih lama. waktu pembalasan habis ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, ada unek-unek mau ditanya. Padahal aku dari tadi itu sengaja diem biar nggak dibully gitu kan. Iya, terus Ya malah kamu diem sama dibully. Jangan diem dong. Jadi aku mau tanya sisi pendapat pengalamannya temen aku sih. Aku sempat baca biografinya temen aku bahwa temen aku itu pernah berada di posisi dia diduakan dan dia menduakan gitu, Ya. atau berada di posisi dia yang ketiga. yang ketiga. Yang dia ketiga, makanya kalau kita lihat istilah jawaban dari Rigal sama si Gali tadi itu jawabannya realistis sih. Memang titik kenyamanan itu kalau kita tidak sama kayak di kalau kita kerja ya di perusahaan ya. Kalau kita tidak tidak nyaman sama perusahaan di mana tempat kita bekerja, pasti kita akan cari pekerjaan lain yang bisa membuat kita lebih nyaman. Berarti sama sesuai sama ini circle frekuensi kita. Kalau kita nggak frekuensi pasti kita cari yang frekuensinya sama. Iya. Nah, itu di mata laki-laki berdasarkan pengalaman mereka loh guys. Jadi jangan sampai salah sangka nih, bukan pengalaman orang lain ya. Nah, sekarang gimana pengalaman sampean? Saya akan berbicara dulu tentang Mungkin kalau ada pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lagi nonton yang lain, itu bisa komen aja di bawah. ya, Komen. aku tunggu. Atau bisa curhat melalui DM atau email. Ya, Ya. kita sekarang mau bertanya sama Atau kalian. mungkin ada cerita yang perlu disampaikan, kontak ke WhatsApp di bawah Ya ini. kalau Nanti masalah kita itu- bahas di episode selanjutnya. Ya kalau masalah itu nanti dibahasnya di Karmelita Gimbul. Oh gitu. Wah, Iya, circle percintaan seperti itu ada nanti. Oh di Karmeta Gimbul Iya ya? ada. Kalau kemarin kan kalian yang tanya nih, ya gantian nih kita yang tanya ke kalian. Kalau kalian berada di posisi seperti tadi, kalian lebih milih diduakan atau menduakan? Kita tunggu komen dari kalian ya. Oke, kita coba tanya dulu silakan. C, Udah angop-angop. aku udah baca biografi kamu tentang percintaan dan sangat luas ya. Aku dan pengalamanmu tentang percintaan itu saya rasa bagaikan kayak ini ular naga. Ular naga. Indonesia. Wow, sama putih. Langsung Pemenang jadinya. Langit bumi bersaksi. Itu televisi pendidikan itu. Wah. aku tanya nih, C, coba sih berbagi cerita posisinya bahwa kamu itu pasti kan pernah menjalani perasaan ya yang lebih dari satu orang, dan kamu juga pernah berada di posisinya kamu dibagi dan kamu juga pernah berada di posisinya kamu menjadi orang yang terbagi. Jadi kamu hebat nih Cici nih. Maksudnya Multitasking. ini enggak circle percintaan dia itu ini lebih pengalamannya enggak karu-karuan. Pengalamannya lebih luas. Lebih Banyak luas. umur Lebih berantai kita, gitu ya. Padahal makanya saya juga heran dia jatuh cinta mulai umur berapa gitu loh. Jangan-jangan baru lahir udah jatuh cinta. Kita tanyain lebih dalam. Ya gimana Ci? Coba bagi. Sebelum aku jawab, kita minum dulu aja. Iya. Waduh. Padahal tinggal letek doang. Tinggal ampas doang. Tegang banget kayaknya. Ya kelihatan banget nih. Ayo aku mau Oke, asik. denger gimana Le? Pasang headsetnya. Pasang headsetnya karena ini pendapat dia, pengalaman dia. Bagi teman-teman perempuan bisa mengambil hikmahnya di sini nih, ya kan? Kalau kalian nggak percaya sama laki-laki dan selalu mengatakan bahwa laki-laki itu semua sama,
kita tunggu pendapat dia sebagai seorang wanita. Nah, kalau Ayo, semua Bro. sama. Ya. Gua sama dong sama Ronaldo ya. Emang Bener habis- banget ya. Lah berarti gue sama sama Kim Jong Un. Wah, rudal bahaya. ya gimana? Oke, jadi aku tuh pernah ada di posisi di mana aku menduakan seseorang dan di mana aku diduakan seseorang. Berarti kamu itu kalau diduakan istilahnya kamu pacaran terus pacarmu itu menjalani Mendua. Hubungan lagi. hubungan Aku- lagi. Aku pernah ada di posisi aku punya pacar, Ah. tapi aku punya pacar lain Ah. dan aku pernah ada di posisi aku tahu cowok aku ini udah punya cewek, tapi aku tetap aja sama cowok. Ada ya berarti Oh, berarti ketiga-tiganya pernah dia. hebat makanya Langsung Dia- dijalanin dua-duanya gitu. Dia Suhu, ampun, suhu. Ampun. Ya kan? Dia berarti dia pernah mendua, pernah diduakan, dan pernah berada di posisi ketiga. pernah posisi ketiga. Hebat. Dan tuh. Posisi mungkin- gelandang serang pernah nggak? Ini mah satu paket Ya, sama ya. pelatihnya diambil semua jadi dia kalau main bola bukan kesebelasan 11 orang, dia sendiri main Sendiri. Jadi kiper pula. Berarti dia bisa di semua posisi. Hebat Ya. Posisi apa? Posisi. Sebentar. Bola, bola tadi. Ya lanjut. Jadi menurut aku kalau ada cewek-cewek bilang semua lelaki itu sama, enggak sih. Buktinya aku, Enggak. Semua wanita itu sama. nah, Terus gimana? jadi pengalamanku waktu aku Bentar, menduakan. tali surga kelihatan. Kasihan penonton nanti. Aduh, menghayal yang Langsung, lain-lain. langsung dari kuping pakai tisu tadi. Ditutupin maksudnya lah ya. Sebelah ditutupin. Ntar kayak enges. Bukan air liurnya buat lap. Oh, udah ngece. Saya jadi ingat teman saya itu. Ya. Oke, lanjut ya. Ya. Jadi pada saat aku sudah punya pasangan atau pacar Iya. yang pertama ini, kemudian aku memutuskan untuk menduakan dia karena ya seperti yang dibilang sama Gali dan Regal tadi bahwa aku belum mendapatkan apa yang aku inginkan di lelaki pertamaku dan aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan di lelaki kedua. Oh iya. Jadi Berarti ini Cece banyak keinginan dia ya. Ekspektasinya lumayan Ekspektasinya tinggi. tinggi. Iya. cuman yang jadi di sini akhirnya saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa cinta itu bukan landasan dasar untuk hubungan. Berarti nggak perlu ada cinta dong. Enggak, ini versi aku ya. Iya, iya. Tapi ada juga beberapa orang yang mungkin dengan kekurangan dari lelaki ini, cewek ini lelakiku kurangnya ini nih, berarti cewek ini melengkapi. Istilahnya saling melengkapi. Iya, connect. Ada juga yang kayak tipenya kayak aku. Tipe Kurang puas. iya, Kurang puas. Jadi mencari kepuasan di lelaki lain Oh gitu gitu. kan. Kurang Jadi dipuaskan. mungkin ini secara materi mungkin. Iya. Oh, secara materi. Kan banyak. Mungkin Maksudnya, secara alarm gitu ya, alarm. bangun pagi-pagi. biasa kan makanya aku bilang ke supermarket apa yang tit in tit gitu. Selamat pagi datang, selamat datang di tit gitu loh. Yang Maret-Maret itu. Iya. Bulan itu Pak, bulan. Oke. Bulan Maret. Bulan. Aku lanjut ya. Terus yang kedua itu karena apa ya? Dari mungkin ya monoton aja, kayak gitu-gitu aja. Udah nggak ada tantangan ya. Udah Bosen juga ya, monoton, bosen bosen, ya. nggak ada tantangan. Jadi aku nih cewek-cewek yang suka tantangan. gitu. Oh. Kan? Terus kamu tadi bercerita bahwa kamu berada di posisi yang menduakan dan kamu berada di posisi yang diduakan. Aku tanya, ketika kamu berada di posisi yang menjadi orang ketiga, pernah nggak? Pernah. Wah, itu maksudnya gini, maksudnya kan kamu udah tahu nih bahwa laki-laki yang kamu suka itu udah mempunyai pasangan. Tapi kenapa kamu paksakan itu masuk? Bahwa berarti di sini kan bisa ngambil kesimpulan bahwa cinta yang kamu dapat, yang kamu rasakan itu egois dan maksudnya bukan lebih ke cinta akhirnya, lebih ke ini, aku harus memiliki kamu gitu. Atau ke gimana? Jadi aku tuh pernah ada di dua posisi pada saat ini ya, pada saat obrolan Pada ini. saat ini. Pada saat obrolan ini. Pada saat pada obrolan. saat jadi orang ketiga itu, yang pertama udah tahu dari awal, yang kedua nggak tahu dari awal kalau dia udah punya pasangan. Nah, Oh gitu.
pada kasus yang pertama yang aku belum tahu dari awal dan pada akhirnya tahu, aku nggak mau menyerah. Kamu Aku tetap ngejar cowok itu karena aku nggak mau kalah dong sama cowok Berarti yang punya prinsip pertama. gini dong. Udah kadung basah nih, sekalian semua gitu. oh gitu. Terus yang ini? Terus yang kedua, yang aku dari awal udah tahu kalau dia udah punya pasangan. Dan kamu paksakan untuk masuk. Minum dulu ya, minum Minum. dulu. Wah, tegang banget kayaknya ya. Udah habis ya, Pak? Udah habis. Iya. Nikmati kopi jerapah. Kan biasanya sih itu yang Iya. daging. Iya. Kopi jerapah. Gimana ya Hmm. jawabnya? Jadi jawab dong. Maksudnya kamu kan ya gini, gimana kok bisa kamu itu suka dengan orang yang punya pasangan? Bahwa maksudnya itu kan hal yang sulit ya. Biasa kan perempuan itu lebih cepat membentengi diri ya ketika dia mulai ada rasa suka sama lawan jenisnya dan udah tahu lawan jenisnya itu punya pasangan, dia tuh mulai langsung Masuk ke gitu ya. ke otomatis gitu, dia membentengi diri. Lah maksudnya makanya Tapi beda ya sama aku. Nah makanya aku bertanya sama kamu tuh gimana kok bisa masuk? Maksudnya di era zaman sekarang itu udah kelihatan sering ya kita melihat bahwa pasangan itu bukan hanya satu pasang gitu loh, tapi satu pasang plus satu gitu. Nggak mau kalah sama mobil. Jadi Bang. tuh gini ya. Buy one get one gitu ya. Kayak ini bajai, ada 3. Jadi gini, apalagi di mungkin teman-teman udah tahu di circle pertemananku, apa pergaulanku, hal seperti itu tuh udah hal biasa. Gitu. Oh, biasa. Bukan hal yang tabu gitu, udah biasa, udah lifestyle lah ya katakanlah. Oh cinta itu lifestyle tapi Kayak hidup Nah. ya. kayak hidup. Kayak Kalau aku udah tahu dari awal nih, kalau aku pribadi itu malah ketantang untuk cowok ini berarti tidak mendapatkan apa yang sesuai ekspektasinya dia di cewek yang pertama. Oh berarti dia kayak dukun nih. Kekurangannya apa? Dia udah nih? bisa baca pikirannya cowok nih. Udah kayak Enggak ya, kita kan ngobrol Iya, iya, iya. kenapa kamu bisa kayak gini, Wah, kayak jangan. gini gitu. Akhirnya dari dia ngomong kekurangannya ini, aku berusaha untuk melengkapi. Oh gitu. Dan jujur aja aku sebagai cewek atau sebagai orang yang ketiga, aku juga agak egois sih. Maksudnya kayak aku udah tahu nih dia udah punya pasangan, tapi gimana caranya aku melengkapi kekurangan pasangan dia dan aku ingin memiliki dia seutuhnya. Oh jadi akhirnya secara tidak langsung kamu punya niatan bahwa yang pertama ini harus terdepak dong. Aku nggak mau kalah sama. Nah, ini pengalaman dia ya. Ya, guys. ini aku Jadi, ya. pengalaman jangan bahwa kalian yang nonton ke sugesti ya. Ambil hikmahnya. Kalau menurut kalian itu baik, jadi ambil. Tapi kalau menurut kalian itu kurang baik, ya jangan diambil karena kita bercerita berdasarkan pengalaman pribadi masing. Iya, Atau kalau teman-teman ada yang punya pengalaman pribadi lainnya bisa DM, email atau komen di bawah. Atau mungkin teman-teman mau tanya ya tentang kok bisa sih Kak Cece kayak gitu atau kayak gimana? Kok bisa sih Kak Jangan Riga? dibulin Kak Riga yang kayak gitu kok bisa ya? Makanya kalian bisa langsung tanya aja ya ke kita, jadi kita pasti akan jawab pertanyaan Ya kalian. kita lebih sharing aja sih, lebih sharing bagaimana untuk menyikapinya, bagaimana untuk bisa menjalankannya tanpa harus ada rasa ingin memiliki lebih gitu loh ya. Oh gitu, nggak bisa dong bro. Ya, tapi kan pasti ada itunya juga dong. Oh, Pasti gitu ya? Ada Sifat ada. egois manusia pasti ada. Kayak gitu. Oh gitu ya. Tapi tadi aku klarifikasi ya. Tadi yang aku ngomong kayak gitu itu Itu bohongan berarti. Enggak, untuk pasangan. Untuk Belum cidik udah klarifikasi ya. Untuk pasanganku yang Sekarang. mungkin belum nikah dan belum punya anak. Iya. Aku bakalan ngejar segimana pun karena dia nggak ada beban apa-apa, nggak ada tanggung jawab apa-apa. Jadi ya aku bakalan ngejar dia. Oh. Tapi beda cerita kalau misalkan Ternyata pasanganmu itu udah beristri gitu. Ya. atau udah punya Kamu anak. langsung mundur alon-alon ya kayak lagunya. Tergantung dulu sih. Iluk itu. Iya. Mati dong tergantung. Tergantung. Gak langsung mundur sih, dilihat dulu nih orang ini bermanfaat nggak? Cari hikmah di balik itu semua gitu ya. hikmah. Jadi Iya, kalau kan? kita lihat konteksnya memang seru sebetulnya ya kalau kita bahas tentang perjalanan cinta itu kagak ada habisnya. Tapi
terkadang apa yang dikatakan motivator bahwa cinta itu harus begini-begini, ternyata setelah kalau kita masuk ke sisi lain, Dialami sendiri memang tidak. memang ternyata hampir tidak sesuai dengan apa kata motivator kata itu. Iya, itu tergantung individunya. jadi Dengan masing-masing hubungan juga. Ya karena percintaan kita sendiri yang ngalamin. Ya, Kita nggak bisa contoh untuk motivator kayak gimana. ya. Tapi Terus memang ngomong-ngomong- lagi-lagi masih ada ini, masih di tren juga sekarang. Jadi bukan hal yang tadi kata Cece, bukan hal yang tabu lagi sekarang gitu loh. Itu Untuk udah perempuan mendua pun udah nggak tabu lagi. Kalau dulu kan mungkin poligami kayak gitu, laki-laki yang mendua. Tapi sekarang mungkin bentar lagi ada poliandri. Apalagi di zaman kita kayak gini ya. Heeh. Terus kalau misalkan kita bahas orang ketiga nih dalam suatu hubungan, pasti kan identiknya dengan cewek penggoda atau cewek simpanan atau apa. pelakor gitu ya. Dan itu selalu yang dijudge itu cewek ketiganya. Padahal kalau menurutku janganlah kalian ngejudge cewek ketiganya ini, walaupun cewek ketiganya ini udah tahu atau belum tahu kalau pasangannya ini udah punya cewek pertama. Tapi kan kalau misalkan cowoknya ngelakuin kayak gitu, berarti kan ada kekurangan dari cewek pertama. Betul. Kemudian dan tidak adanya sifat tegas dari si cowok ini. Mungkin dia nggak ada komunikasi dengan cewek yang pertama. Kamu tuh kurangnya gini loh, aku pengennya gini. Oh, membangun komunikasi jadi lagi. itu pasti kan kurang. ada Komitmennya lagi tadi. ada persetujuan antara si pihak cowok dan si pihak ceweknya. Jadi kayak nggak bisa ngejudge si cewek ketiganya Iya. ini. Hanya menjudge itu nggak bisa, nggak boleh. Tapi- Harus Dan diruntut. nambahin dikit, kalau emang dalam hubungan kayak gitu, perempuan yang sebagai orang ketiga, pelakor kayak gitu, bukan perempuan yang harus disalahkan. Karena pelakor itu nggak bakal hadir kalau emang si laki-laki ini tidak mengundangnya. Tidak Undangan. mempersilahkan Iya, dia iya, untuk benar, masuk benar. di nggak hubungan. mungkin bakal masuk ke rumahnya kalau pintunya nggak dibuka. Kayak open house gitu ya. Iya, berarti iya. tetap aja Ini salaman laki-lakinya dulu. lagi. Kan open house. Ya soal monggo. Open house ya. Ya ini Tinggal ditempel. Amin 9. Ya kayak gitulah. Jadi memang kesimpulan-kesimpulan tentang perjalanan cinta kalian ini memang kalau kita lihat memang seru ya. Maksudnya Penuh tantangan. sisi lain ya, sisi Sisi lain lain. tentang cinta itu harus pasang kekasih laki dengan perempuan atau bla bla ya kan. Memang sangat unik sih, sangat unik dan kalau aku secara pribadi ngambil sebuah kesimpulan itu, walaupun perempuan itu tidak akan memberikan seutuhnya kalau dia tidak termakan oleh janji dari laki-laki. Jadi kenapa kok sampai perempuan itu mau jadi yang ketiga? Karena dia salah satunya mudah termakan oleh omongan laki-lakinya. Ada istilah yang seperti itu yang saya sempat dengar, terus sempat baca-baca tentang artikel-artikel. Terus ada juga istilah yang ketika perempuan yang pertama pacarnya yang pertama itu mempersilahkan lakinya untuk mencari pasangan yang lain. Jadi maksudnya Memberikan peluang gitu. memberikan peluang, maksudnya ya udah, mungkin dia tahu bahwa aku mungkin lemah dalam artian aku ini suka ngekang kamu, suka meremehkan kamu atau apa, mungkin aku persilahkan kamu untuk menduakan saya gitu. Ada juga yang kayak gitu. Makanya cinta itu kalau kita lihat itu memang unik ya, maksudnya unik ya, dan akhirnya terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan ya kan. Makanya tingkat perceraian di Indonesia ini lumayan tinggi dikarenakan salah satunya adalah karena kita itu tipikal orang yang tidak puas dengan satu pasangan gitu ya. Kalau nggak gitu, kalau secara agama tuh ada nggak sih kayak yang gini loh, kamu udah nikah tapi ternyata kamu nikah bukan dengan jodohmu. Akhirnya kamu mempunyai orang ketiga yang ya dia bener-bener Nah jodohmu. itu kita nggak tahu tuh, karena kita harus mengundang. Karena kita bukan ahli agama di sini. Tapi ada. Boleh komentar sih kalau punya pendapat seperti itu, kasih komentar. Apa juga bener sih. nggak pendapat itu ada apa Iya, enggak? jadi dia nih suami istri nih udah nikah kan. Suaminya ternyata ketemu sama orang ketiga. Ternyata orang ketiga ini jodoh aslinya. Jadi mereka cerai terus Menikah sama menikah yang- sama Lebih yang awet ketiga. dengan yang enggak, kedua. kita harus lemparin ke penonton nih. Mungkin penonton ada yang ahli-ahli tentang filsafah Hubungan seperti itu. hubungan ya. seperti itu apa bener nggak? Maksudnya kalau bener
ataupun nggak bener, kalian tetap harus komen. Jadi pasti komen kalian akan kita baca dan pasti kita akan jawab Ini ya. menurut aku ya guys, jangan dibully. Ya ini kalau mau bully IG-nya di bawah sini. kita kasih tahu IG-nya ya. Aduh jangan. Iya. Cantumkan ya produser. Nah, netizen sekarang mah pinter-pinter kalau nyari apa ngelacak kan teknologi Cepet kayaknya ya. cepet ya. Cepet. Oke, aku mau tanya di sebelahnya Cici tuh si Ani. Pernah nggak menjalani seperti itu di sebelum ini? Ya, kita kan beda generasi nih. Iya, iya. Generasi. Generasi 2000-an di sini kayaknya ya. Nah, generasi 90-an gitu. Salah 45-an. generasi 2000-an, generasi Berapa? 60-an. pernah nggak berada di posisi itu? Maksudnya waktu pacaran. Waktu pacaran ya, Iya. pernah waktu Pernah. pacaran. Apa tuh? Mendua, di dua, atau ketiga? Ini lebih ke, aduh, pertanyaannya saya sedikit menohok. Agak berat ya Karena sebenarnya sesungguhnya dia membongkar tuh- aib sendiri. Iya, dan udah nikah tuh kan, takut Iya. di rumah Kan kalau di sini saya jomblo gitu ya. Ayo, pernah nggak takut nggak dikasih jatah nih kayaknya. Gampang kalau dikasih Jatah. Jatuh makan. Iya, kalau aku sih pernah mengalami untuk diduakan dan menduakan gitu. Oh, dua. Ditigakan belum? Ditigakan belum? Belum pernah. Belum pernah. Jangan sampai ya. Yang sampai kayak Jangan gitu. sampai. Iya. Nanti Ewan nggak salah ke bawah semua. Wah, soalnya. ntar gitar-gitar ke bawah-bawah lagi. Kayaknya saya tahu. Oke, jadi memang terus gimana posisi kamu mengambil sikap seperti itu? Karena waktu itu memang hampir sama sih, karena ada sesuatu yang dia nggak punya apa yang dimiliki si yang pertama gitu ya. Terus juga karena si dianya sama si pacarnya nggak punya apa yang aku miliki juga gitu loh. Oh. Jadi sama-sama sebenarnya sama-sama saling melengkapi, saling pingin. Bukan saling melengkapi, mah alibi Bukan ya? Aja itu. saling melengkapi dengan orang lain. Mencari kelengkapannya di orang lain. Cari ya begitu ada maksudnya cari kesenangan lah. Iya, lebih hiburan ke- semata ya. hiburan semata. hiburan Ya, tapi aja. kan itu hubungan pacaran. Cari hiburan. Pacaran ya. pacaran bener pacaran Pacaran kan? pacaran Iya kan nggak langsung nikah, kan pacaran dulu Iya. semuanya. iya pacaran Ya enggak, ini yang kita bahas masa lalu kan. Iya, masa lalu lah. Iya. dan mencari kepastian. Dulu pernah juga pengen dapat kepastian tapi nggak dapat kepastian, akhirnya aku mencari sesuatu hal yang aku harus dapat nih gitu loh. Sempat pernah mengungkapkan tapi belum tersampaikan. tersampaikan, akhirnya nemulah sama seseorang yang bisa untuk menjawab pertanyaan dalam hatiku gitu loh. Oh, Bisa nggak kamu melengkapinya sekarang gitu? gitu. Akhirnya kamu menemukan orang yang kamu inginkan dan meninggalkan yang pertama. Betul. Oke. Sampai akhirnya ketemu lagi sama yang dulu yang pertama. Hmm. Sampai aku tanya lagi, dulu emangnya mau jawab apa sih gitu? Sebenarnya mau jawab iya. Nah, begitu adanya. Menyesal. Penyesalan Tidak ya. Penyesalan menyesal, ya. penyesalan ada pasti. Iya, penyesalan. Iya. Yang penting nggak dibawa sampai sekarang ya. Tidak. Oh iya. Selesai. Selesai, sudah. ya. Cukup tahu aja begitu. Cukup tahu aja kan. Nah, iya. Masa Senang lalu. dia adanya. Aduh. Masa lalu. Habis ini linknya jangan disebutin ya. Oke, lanjut. Oke, guys, pembahasan segmen kali ini cukup di sekarang ya, maksudnya Dia enggak ya? Enggak. Gimana? Harus adil dong ya. Iya. Harus adil. Kita semua udah Gimana ditanyain ya. pengalaman- Pertanyakan, dia Gimana? pertanyakan dulu. Ya. Jadi bagaimana? Jadi Bapak gimana? Rizal? Saya beres fokus dulu. Jangan enak. Jadi gimana? Jadi gimana? Hasilnya Apakah gede, hasilnya. Anda pernah ada di posisi menduakan atau diduakan? Jadi kalau punya pengalaman masa lalu ya, saya tuh lebih suka menjalani sebuah hubungan itu tanpa ada kata jadian. Jadi aku nggak terbiasa nembak cewek soalnya. Begitu juga, jadi kalau bukan pacaran, jadi jalan-jalan aja. Jadi ketika udah tahu kita suka sama suka, nggak ada istilah, aku suka kamu, nggak ada, jadi jalan aja. Tapi ternyata di sisi lain, aku lagi respect sama yang lain ya, terus ya aku jalani juga. Aku merasa tidak menduakan dong, kan aku nggak ada kata jadian tuh. Enak banget ya Ya gitu. sama tadi aja pembenaran. Iya. Nggak gitu dong. Mencari pembenaran adanya, bos. Lu sekarang gini, Sekarang ini pertanyaannya, lo mampu nggak, bos? jadi
aku lebih suka menjalani sebuah hubungan itu yang tidak ada kata istilah jadi di depan. Jadi ya kita jalani aja. Kalau memang itu jodoh ya pasti akan jadi, dan kalau itu tidak jodoh pasti akan lepas kan, karena aku percaya bahwa setiap hubungan itu pasti akan berpisah. Lebih main aman ya, bro. Bukan main aman sih, tapi ya memang Kayaknya di luar Atau nggak ada kamera modal sebelumnya buat ngomongnya nggak gini kali ya, di luar kamera kayak. Atau dia nggak ada modal buat nembak ceweknya tuh, nggak ada modal. enggak, bukan nggak berani aja kali ya. Takut ditolak Badannya mungkin ya. doang gede mentalnya. Lebih itu tadi cari aman, tahu Iya. ditolak biar nggak sakit-sakitan. Enggak. Tahu Jadi apa kan? jalanin aja, padahal si perempuan juga nganggap cuma teman aja. Iya. Memang ini sih salah satunya, dulu pernah nembak sih, terus jawabannya ditolak ya. Awalnya gitu ya. Oke. Jadi, Ya di revisi tadi bilang nggak pernah, sekarang ya pernah nembak tapi ditolak. Ya, Enggak, direvisi maksudnya, ya. itu salah satu alasannya bahwa di situ saya belajar bahwa ternyata menjalani hubungan tanpa ada kata jadi di depan itu lebih baik, karena pada akhirnya kalau kita udah bisa merasakan apa yang kita inginkan, kita udah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, pasti akan terlepas ya kan. Maksudnya kita nggak bisa munafik dong bahwa kita tidak ingin hanya satu. Kalau kita bisa beli 2 rumah, kenapa kita harus milih cuma bisa beli 1 rumah, kan gitu ya, kan gitu. Ya kalau 2 bisa dijadiin 1, kenapa harus 2? Ya nggak bisa jadi masalah, kan lebar bro. Apanya lebar? Lebar, rumah. Rumahnya. Cari yang pojokan aja biar lebih lebar gitu. Terus bertengkar. Pernah jadi sales rumah. Jadi lebih ke sana sih. Jadi aku lebih suka menjalani hubungan waktu masa lalu itu, lebih suka menjalani hubungan yang tidak ada kata jadi di awal, karena itu tadi aku tahu diri loh, aku orangnya gampang ini sih, gampang lompat kayak tupai gitu, maksudnya kan kemana-mana, Apa perantauan. pindah ke lain hati gitu ya? Enggak, perantauan Oh, kan. Perantauan. Jadi jangan sampai takutnya di setiap kota ada, saya malah enggak ya. Berarti suka ghosting ya berarti ya? Tapi pernah nggak gini, pas lagi kayak menjalani, ya udah jalanin aja gitu ya sama suatu cewek, ternyata kamu tuh punya perasaan yang lebih dari sekedar ya udah jalani aja, punya harapan yang lebih, tapi Pernah. ternyata cewek ini udah punya gitu loh. Pernah. Jadi ketika aku merasa, jadi aku bisa tahu bahwa aku punya perasaan lebih itu ketika aku merasakan dia bercerita tentang cowok yang ngefans sama dia, ada rasa cemburu. Oh, berarti aku di situ menyadari bahwa oh ternyata tuh bukan hanya sekedar ini, bukan hanya sekedar suka. Berarti udah Jatuh masuk ke hati. segmen jatuh hati. Jadi mungkin bagi teman-teman ya, kalau memang kalau dia ketika dia bilang suka sudah selesai. Ayo, ini badannya tinggal 1, abis ini mati. 1%. Iya. Dia bercerita tentang suka gitu ya kan. Tapi kalau kamu udah mulai punya perasaan cemburu sama terhadap lawan jenismu, berarti bisa dikatakan bahwa kamu udah mulai jatuh hati. Itu udah pernah aku rasain. Bahwa ternyata seperti itu. Ya udah ya, nggak usah panjang-panjang Iya, kali ya. iya, iya, oke. Terlalu dalam kalian bertanya. Oke, next question. Oke. Di segmen kali ini tentang apa yang kalian tanyakan. Gimana rasanya? Ya belum. Ada apa, Pak? Itu tadi kayak kaget. Oh iya. Segmen yang teman-teman tanyakan ya tentang bagaimana perasaannya kalau wanita itu yang berada di posisi ketiga, atau yang laki-laki yang berada di posisi ketiga, atau diduakan atau menduakan. Jadi pengalaman teman-teman tadi ini saya rasa udah cukup untuk mengedukasi kalian ya, bahwa kesimpulannya adalah berikan titik kenyamanan yang bisa kamu berikan kepada pasanganmu. Dan jangan lupa, proses cinta itu bukan hanya tentang kamu sekedar sayang, tapi itu melebihi dari itu. Jadi cinta itu bukan hanya kamu sayang, tapi harus dirawat, ya kan? Nah, cara merawatnya adalah dengan kenyamanan, agar pasangan kamu tidak lari. Kita ketemu di segmen berikutnya di Rasan teman. teman rasan. Asan teman. Kembali. Teman-teman rasan. Oke, kita ketemu di Rasan teman. Saya Ical. Saya Andika.
Saya Cece. Saya Gali. Saya Rigal. Oke, sampai ketemu. Bye.